Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 1. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi satu variabel bebas gitu ya. Nah, di mana sub CPMK untuk pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan fungsi dengan satu variabel bebas. Karena untuk mata kuliah kalkulus 1 nanti kita hanya membahas variabel bebas itu ada satu, kemudian variabel tak bebasnya juga ada satu. Tapi ketika kita membahas untuk kalkulus 2, variabel bebasnya bisa lebih dari satu, variabel tak bebasnya hanya ada satu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari suatu fungsi. Fungsi f adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap objek x dalam satu himpunan yang kita sebut dengan domain atau daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Nah, himpunan yang diperoleh ini kita sebut dengan daerah hasil atau range. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita lagi berbicara fungsi, maka semua anggota di domain harus kita pasangkan tepat satu kali ke anggota kawan atau kodomain. Nah, hasilnya itu kita sebut dengan range. Nah, seperti contohnya. Ini bukan fungsi tapi dia relasi. Kenapa kita sebut pemetaan dari A ke B ini adalah relasi? Karena untuk elemen A3 ini dipetakannya 2 kali. Padahal harusnya daerah domain yang ada di sini kita petakannya hanya tepat 1 kali. Makanya ini bukan fungsi, dia adalah relasi. Kemudian contoh yang kedua, ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena elemen yang ketiga tidak kita pasangkan ke daerah kawan. Daerah kawannya dalam hal ini adalah B-nya. Maka dia juga kita sebut dengan relasi. Nah, yang ketiga, dia adalah fungsi. Karena setiap anggota di daerah domain kita pasangkan tepat satu kali ke anggota kodomain. Ya, jadi dalam hal ini A ini adalah domainnya, B itu adalah kodomainnya. Yang disebut dengan range atau daerah hasil untuk yang pertama ya, itu adalah B1, B3, B4. Yang kedua adalah B1, B3, yang ketiga adalah B1, B3, dan B4. Itu adalah range. Sehingga nantinya kita akan punya range itu adalah subset ya. Subset. Jadi range itu adalah subset dari kodomain. Seperti itu. Kemudian kita akan berbicara tentang daerah asal atau domain gitu. Kalau kita berbicara tentang daerah asal, maka kita berbicara tentang variabel bebas x-nya. Gitu. Jadi gimana caranya supaya variabel bebas x-nya ini kita punya nilainya sedemikian sehingga fx-nya terdefinisi. Sedemikian sehingga y-nya terdefinisi. Sehingga untuk daerah asal itu pada dasarnya adalah bilangan real. Ya. Jadi daerah asal atau domain dari suatu fungsi itu adalah bilangan real kecuali bentuknya akar fx. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk kalkulus 1 kita hanya berbicara tentang bilangan real ya. Sehingga dalam akarnya itu nilainya harus positif. Jadi domainnya fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 boleh ya. Kalau bentuknya adalah pecahan, maka kita harus ingat bahwa penyebutnya nggak boleh 0. Karena kalau kita punya penyebutnya 0, maka nanti dia jadinya undefined ya, tidak terdefinisi. Maka penyebutnya tidak boleh 0. Itu adalah domainnya. Kemudian kalau bentuknya adalah logaritma, seperti ini, maka domainnya itu Gx-nya, numerusnya harus positif, Fx itu bilangan pokoknya harus positif, diiris Fx-nya juga nggak boleh 1. Jadi nanti kita akan punya tiga jawaban di mana hasil akhirnya itu akan kita iris. Tapi kalau bentuk fungsinya selain 3 fungsi yang di atas, maka seperti yang tadi Ibu katakan bahwa domainnya itu adalah bilangan real, gitu ya. Contoh 1. Tentukan daerah asal dan hasil dari fungsi fx. Nah, katanya daerah asal seperti itu, daerah hasil seperti itu. Kita coba buktikan ya.
Jadi kalau kita mau mencari daerah asal dari fungsi fx-nya, maka kita harus ingat kembali yang tadi ya. Jadi yang tadi kan kalau bentuknya pecahan, maka penyebutnya enggak boleh 0. Ya, jadi kita akan punya untuk domainnya itu si x min 1-nya nggak boleh 0. Artinya x-nya nggak boleh 1. Sehingga domain dari fungsi f-nya itu adalah bilangan real kecuali 1. Seperti itu nulisnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan range-nya, kalau bentuknya seperti ini, maka kalian harus mengubah menjadi bentuk x sama dengan. Jadi fx-nya Ibu misalkan y, kemudian Ibu kali silang. Gitu ya. Ingat ya, tujuan kita ingin membuat fungsinya menjadi x sama dengan. Berarti ini kalau Ibu keluarkan x-nya difaktorin. Seperti itu. Sehingga hasil x-nya adalah y dibagi y min 1. Nah, kalau kita sudah memperoleh seperti ini, cara mencari range-nya itu sama seperti mencari domainnya. Berarti penyebutnya nggak boleh 0. Sehingga range dari f-nya itu adalah bilangan real kecuali 1. Seperti itu. Ya, jadi cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi fx bentuknya seperti ini. Ya, Ibu lanjutkan. Untuk contoh yang kedua, tentukan daerah asal dan hasil dari fungsi ini. Nah, kalau bentuknya akar, tadi kan teorinya di dalam akar nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, itu yang kita kerjakan. Jadi 9 min x kuadratnya harus lebih besar sama dengan 0. Ingat kalau bentuknya persamaan kuadrat, maka step berikutnya kalian faktorkan. 3 plus x dikali 3 min x lebih dari 0. Sehingga kita akan peroleh nilai x-nya adalah min 3, nilai x-nya adalah 3. Jangan lupa karena x-nya ada 2, maka kita buat garis bilangan. Min 3 dan 3. Cek tanda ya. Kalau Ibu ambil x-nya 4, substitusi ke sini hasilnya negatif, positif, negatif. Karena kita mau mencari yang lebih dari 0, maka kita ambil daerah yang positif. Sehingga domain dari fungsi G itu dari min 3-nya kurung siku ya, karena ada sama dengannya tadi, min 3,3. Nah, untuk mencari range dari fungsi akar itu caranya agak berbeda dengan yang tadi fungsi pecahan. Jadi untuk mencari range-nya ini, kalian cek domainnya. Domainnya dari min 3 sampai 3, berarti kita cek pas dia di ujungnya. Jadi kita ambil x-nya min 3, nanti gx-nya berapa? Gitu. Nah, kita peroleh gx-nya 0. Kita ambil lagi x-nya 3. Kita peroleh gx-nya 0 lagi. Kemudian karena fungsinya adalah fungsi kuadrat, maka kita pasti punya x puncak ya, gitu. X puncaknya itu kita peroleh dari rumus min b per 2a. Ya. Nah, di mana b-nya itu b itu koefisien x, jadi di sini kan nggak ada koefisien x-nya berarti 0 ya. Ya sudah, berarti nilainya 0. Sehingga kita punya nilai G0-nya adalah akar 9, 3. Nah, kita perhatikan bentuknya. Ternyata ketika kita cek ujung-ujungnya, jadi yang dicek itu cukup titik ujung dan titik puncaknya, ya. Ternyata paling kecil 0, paling besar 3. Jadi range dari G-nya itu dari 0 sampai 3. Untuk nilai di antara min 3 sampai 3, misalkan min 2, min 1, 1, 2, dan 1,5, min 1,5, dan seterusnya, itu sudah diwakilkan di dalam sini. Seperti itu ya. Nilainya udah sama ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang variabel konstanta, koefisien, dan parameter. Jadi kalau variabel, tadi kita akan punya variabel bebas, akan punya variabel tak bebas. Kesepakatannya, kalau ada variabel x dan y, maka x itu akan menjadi variabel bebas, y itu akan menjadi variabel tak bebas. Jangan dibalik ya.
Kemudian kalau konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak didampingin sama variabel, itu konstanta. Kalau koefisien adalah suatu bilangan yang ada di depannya variabel. Kalau parameter itu adalah koefisien yang nilainya belum diketahui. Jadi kalau ibu punya persamaan, punya fungsi y sama dengan ax kuadrat min 2x plus 3, maka variabel bebasnya adalah x, variabel tak bebasnya adalah y. 3 ini adalah konstanta karena tadi tidak didampingin sama si x ya. Kemudian min 2 ini adalah koefisien. A ini kan dia koefisien juga, tapi karena kita nggak tahu nilainya berapa, maka dia kita sebut dengan parameter. Seperti itu. Ya. Kemudian ketika kita membahas fungsi, maka kita akan membahas 3 hal. Ada polinomial, trigonometri, dan fungsi istimewa. Sebenarnya masih ada fungsi eksponensial, fungsi logaritma. Nah, nanti itu dibahas di belakang ya. Jadi untuk fungsi polinomial, nanti dipecah lagi ada fungsi konstan, linear, kuadratik, dan kubik. Kalau fungsi trigonometri itu yang sin, cos, tangen, dan teman-temannya. Nah, mungkin ini yang baru ya, fungsi istimewa. Kalian nanti akan diperkenalkan ada fungsi genap dan fungsi ganjil, ada fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi polinomial bentuk umumnya seperti ini, di mana dia derajatnya n. Jadi derajat itu adalah pangkat tertinggi dari x-nya. Pangkat tertinggi dari variabel bebasnya. Maka dalam hal ini dia derajatnya adalah m. Kalau derajatnya 0, kita sebut dengan fungsi konstan. Kalau derajatnya 1, kita sebut dengan fungsi linier. Bentuknya seperti itu, y sama dengan ax plus b. Kalau derajatnya 2, dia adalah fungsi kuadrat. Kalau derajatnya 3, berarti dia fungsi kubik. Ya, seperti itu. Kalau derajatnya 4 dan seterusnya, Bu, kita sebut dengan fungsi polinomial. Ya, jadi kalau udah mulai derajatnya 4 dan lain sebagainya udah nggak ada namanya ya. Jadi kita sebut secara umum dia adalah fungsi polinomial. Kemudian kalau fungsi trigonometri, diketahui segitiga ABC dengan sudut BAC-nya adalah theta. Ini berarti segitiga ABC siku-siku ya. Ini harusnya ada siku-sikunya. Diketahui segitiga ABC siku-siku dengan sudut BAC-nya theta. Sisi tegaknya adalah BC, sisi datarnya AB, sisi miringnya AC. Nah, Ibu punya gambar seperti itu dan ini harusnya ada tanda siku-sikunya. Gitu ya. Kemudian kalau sin itu rumusnya adalah depan per miring, berarti proyektor, tunggu tetanya tadi di BAC ya, BAC. Nah, di sini adalah tetanya. Gitu. Jadi kalau sin teta depan per miring, depannya adalah proyektor, miringnya adalah proyektum. Kalau cos itu samping per miring, sampingnya ini cos ya, bukan sin, ini cos. Jadi cos teta itu adalah ya, ini Ibu ganti dulu. Ini harusnya bukan sin tapi cos. Cos theta itu adalah proyeksi dibagi proyektum, di mana proyeksinya itu adalah AB gitu. Kemudian kalau tangan itu depan per miring, depannya proyektor, kalau tangan itu depan per samping ya. Jadi depannya proyektor, sampingnya proyeksi. Makanya hasilnya adalah BC per AB. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk sudut-sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, 90. Lagi-lagi ini Ibu hanya mengingatkan kembali gitu ya. Nanti kita juga punya sudut berelasi dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi nanti suatu fungsi f itu kita sebut fungsi genap kalau f min x-nya nilainya sama dengan fx. Tapi kalau f min x-nya sama dengan min fx, maka kita sebut dengan fungsi ganjil. Kalau dari grafiknya, kita sebut dengan fungsi genap kalau dia simetris terhadap sumbu y. Tapi kalau dia simetris terhadap sumbu x, maka kita sebut dengan fungsi ganjil. Contoh sederhana fungsi genap itu adalah x kuadrat.
Ya. Kenapa Ibu sebut X kuadrat ini adalah fungsi genap? Karena kalau Ibu cek F min X, X-nya kan diganti min X, gitu. Nah, min X kuadrat itu adalah X kuadrat. X kuadrat adalah Fx, ya. Jadi kalau mau mengecek apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil, kalian ngeceknya F min X-nya. Seperti itu. Jadi min X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan Fx. Ya. Berarti karena F min X-nya sama dengan Fx, maka dia adalah fungsi genap. Kemudian contoh sederhana fungsi ganjil itu adalah X pangkat 3. Ini sama kasusnya. Kalau kita cek F min X, berarti X-nya diganti min X. Dipangkatin 3. Karena pangkatnya ganjil, maka dia hasilnya minus ya. Nah, padahal X pangkat 3-nya adalah Fx. Makanya di sini hasilnya minus Fx. Makanya dia disebut dengan fungsi ganjil. Itu contoh sederhana. Contoh yang lainnya kalian bisa membaca e-book. Nah, di e-book itu udah dijelaskan panjang kali lebar ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian Ibu lanjutkan fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar itu juga disebut dengan fungsi perangko. Jadi notasinya seperti ini. Ada kurung siku, kemudian kayak dikasih garis gitu ya. Definisinya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kalau nanti X-nya itu sudah bilangan bulat, berarti ya jawabannya si X-nya itu sendiri. Tapi kalau X-nya itu bukan bilangan bulat, maka jawabannya cari bilangan bulat yang di bawah X-nya. Contohnya, fungsi perangko dari 1. 1 bilangan bulat, ya udah jawabannya 1. Fungsi perangko dari 1/2. 1/2 bukan bilangan bulat. Kalau diubah dalam bentuk desimal hasilnya 0,5 ya, 0,5. 0,5 yang lebih kecil dari 0,5, bilangan bulat yang lebih kecil dari 0,5 adalah 0. Maka jawabannya 0. Sebenarnya ada banyak ya, ada 0, ada min 1, ada min 2. Tapi kan kita mau mencari bilangan yang terbesar. Gitu. Yang terbesar adalah 0. Berarti fungsi perangko dari 3/4 adalah 0. Gitu ya. Kemudian tentang grafik fungsi. Di sini Ibu akan kasih kalian grafik fungsi dasar. Jadi kalau Y sama dengan X, grafik fungsinya seperti itu. Diingat-ingat ya. Kemudian kalau Y sama dengan X kuadrat, grafiknya seperti itu. Kalau bentuknya Y sama dengan 1/X, grafiknya seperti itu. Ya. Kalau bentuknya Y sama dengan akar X, nah grafiknya seperti itu. Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian Y sama dengan mutlak X kayak bentuk V ya. Y sama dengan, itu berarti fungsi floor ya. Fungsi floor seperti itu. Jawabannya. Nah, gitu. Ya. Sekarang bagaimana kalau bentuknya tidak sesimpel tadi yang kita punya? Ya. Makanya di sini misalkan Ibu punya Y sama dengan Fx, di mana A-nya positif. Kalau X-nya dikurangin A, jadi semua X yang ada di fungsi kita dikurangin A, maka grafiknya diperoleh dari Y sama dengan Fx yang digeser ke kanan sejauh A. Y sama dengan Fx yang digeser ke kanan sejauh A. Ya, diingat-ingat. Tapi kalau Y-nya yang ditambahin sama A, maka nanti grafiknya itu digeser ke atas sejauh A. Kalau misalkan Y-nya dikasih minus, ya, Y-nya dikasih minus, yang bagian kanan dikali minus semua, maka grafiknya diperoleh dari Y sama dengan Fx yang dicerminkan terhadap sumbu X. Tapi kalau cuman X-nya aja yang kalian kasih minus, maka grafiknya dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi untuk pergeseran grafik ini yang kalian harus ketahui grafik dasarnya apa. Nah, grafik dasar tadi grafiknya udah Ibu kasih tahu di atas. Ya. Contohnya. Gambarlah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2. Berarti kalau dari gambar ini, grafik dasarnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Seperti itu.
Karena ini Y-nya yang ditambah 2, maka grafik yang kita punya ini kalian geser ke atas sejauh 2. Ya, jadi grafik ini digeser ke atas sejauh 2. Kalau ini kan 0,0 nih. Kalau digeser ke atas nanti jadinya di 2. Nah, seperti ini kira-kira. Gitu. Jadi grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 2 itu adalah yang ini. Paham ya? Gimana kalau bentuknya akar X min 1? Yang kalian harus pahamin grafik dasarnya apa? Jadi dari contoh soal ini kita tahu grafik dasarnya adalah akar X. Kemudian case-nya ini yang dikurangin 1 itu X-nya, bukan Y-nya. Kalau X-nya dikurangi, maka yang berubah, maka grafik ini akan kita geser ke kanan sejauh 1. Jadi kalau tadi dia tepat di 0,0 nih, digeser ke kanan sejauh 1. Nah, ini adalah grafik yang dimaksud. Grafik Y sama dengan akar X min 1. Gitu ya. Masalahnya bagaimana kalau contohnya grafiknya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kalian cukup cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X itu terjadi kalau Y-nya sama dengan 0, kemudian difaktorkan, dapat nilainya 2 dan 1. Kalian juga cari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0, sehingga Y-nya diperoleh 2. Baru kita gambarkan grafik fungsinya. Karena koefisien X kuadratnya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas itu ilustrasinya seperti ini. Gitu ya. Dah, tinggal digambarkan. Seperti itu. Jadi tadi harus melewati 1,0, 2,0, dan 0,2. Tepat ya semuanya. Ini adalah grafik dari X kuadrat min 3X plus 2. Jadi grafik ini tidak bisa menggunakan pergeseran grafik kecuali kalian ubah bentuknya. Gitu ya. Kalau kalian tidak mau mengubah bentuknya ya berarti caranya cari titik potong sumbu X dan cari titik potong sumbu Y. Nah, ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan sendiri ya. Oke, terima kasih. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Good luck ya buat kalian semua ya. Assalamualaikum.